Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya Malam. hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik Oke, baik baik. pastinya sehat walafiat ya. Kalau admin Moroha sendiri ini gimana kabarnya, Min? Alhamdulillah baik Min. Oh, Sehat sekali saya. alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum itu kami mau perkenalan dulu nih. Aku admin Susumaru dan aku di sini Saya ditemenin sama. iya admin Moroha guys. Salam kenal ya. Oke. Oke, kali ini kita ngadain ya Sokolab ya guys. Apa itu ya Sokolab? Dari namanya aja udah jelas, yaitu konten kolaborasi bersama. Nah, kebetulan nih kita sekarang berkolaborasi dengan Yasa Indo. Yang belum follow silahkan follow ya. Yasa Indo, Yasa, maaf, Yasa_Indo. Oke, tapi sebelumnya kita ke pembahasan ya. Nah, kita bakal ingetin ke kalian dulu nih. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Beniasa, atau bisa cek di link deskripsi, nanti aku taruh di situ. Terus jangan lupa untuk follow Instagram kita @yasahime_Indonesia. Linknya juga nanti aku bakal taruh di deskripsi di YouTube. Oke, kita lanjutkan ke acara berikutnya ya, yakni sambutan dari ketua pelaksana kita yaitu dari admin Koaku. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada host yang telah memberi waktu kepada saya untuk memberikan sambutan. Terima kasih juga kepada Yasya Indo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan terima kasih datang, selamat datang teman-teman di acara Yasya Collab. Semoga enjoy. Semoga juga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua terkait Yashahime. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Keren banget oke, sebetulnya Min. Terima kasih kepada ya. perwakilan dari admin Indo yang sudah memberikan sambutan. Oke. Terima kasih ya kepada admin Kohaku yang udah memberikan sambutan. Oke, selanjutnya akan ada sambutan lagi ya guys dari perwakilan admin Yasa Indo. Silahkan, Min. Silahkan admin Kikyo. Cek. Oh, belum ada suaranya ya? Kalau admin Maroha, kedengeran nggak suaranya? Suara admin Kikyo. Enggak sama sekali enggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Kalau misalkan udah bisa ada suaranya coba dipindah ke admin kira aja yang bikin sambutan. Iya, boleh. Ya, selamat malam. Sebentar, suaranya kedengaran? Kedengeran, Min. Kedengeran. Cek. Iya, ada. Ya, selamat malam untuk dia kami. Kita kedepannya bisa bekerja sama terus juga ya tentang informasi-informasi Yasahime ke depannya. Selamat malam semuanya. Ya, konbawa. Semoga semuanya selalu sehat dimanapun kita berada ya. Malam ini adalah malam yang hebat sekali. Kita ada di Yasa Indo. Ya, Jack, mungkin admin Kiraranya sinyalnya kurang bersahabat ya.
Iya, jadi Eh, mungkin tadi bisa diulang lagi, Min? Ya, cek. Sekarang bisa dengar? Ada. Ya. Maaf ya sinyalnya susah. Ya nggak apa-apa, Min. Ya, ya sekali lagi terima kasih ya Bu Yasahime buat kerjasamanya. Dan untuk semuanya juga, mari kita sama-sama meramaikan fandom Yasahime ini untuk kedepannya. Semangat ya. Nah, semangat. semangat. Nah, Oke. betul tuh. Harus apa Gambate ya? kudasai ini minasang. Wes. Aku nggak bisa bahasa Jepang, Kak. Arigatou gozaimasu. Wes. Oke. Silakan dilanjut, admin Moroha. Nah, oke guys, jangan usah terlalu lama lagi. Kita langsung aja ke inti acaranya, yaitu pembahasan Yasahime season kedua. Pembahasan pertama kita adalah langsung aja ya. Ini ada pertanyaan, gimana sih keadaan Rin di pohon waktu? Silahkan untuk admin Kikyo bisa dijelaskan. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk admin Kikyo masih gimana ya? Maksudnya coba di suaranya ada ya? Tes. Nah, sudah ada Kedengaran nggak? Kak? Ada. Kedengaran. Oke, silahkan admin Kikyo. Ya, itu kan Rin tuh di dalam waktu tuh dalam keadaan masih hidup ya. Bisa dibilang kayak kalau di dunia nyata tuh koma dan dia masih hidup. Ya, yang diketahui juga kan dia tuh kayak terhubung dengan Zero gitu hubungannya kan. Oh iya. Iya benar-benar. Nah, untuk admin Kirara gimana pandangannya mengenai itu? Ya, seperti admin Kia bilang tadi ya, untuk keadaan Rin sendiri sekarang Rin masih ada di dalam pohon waktu. Keadaannya juga masih tidur. Tapi di konferensi di sini Rin masih hidup ya. Jadi Rin masih hidup ya? Ya, mungkin Oke, mungkin dari keterangan yang admin Kikyo dan admin Kirara mengenai Rin, memang Rin mungkin masih hidup di dalam pohon waktu dan mungkin masih tersegel di dalamnya. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, Amin. Sekarang kita sedikit ke Sesumaru ya. Apakah Sesumaru di season 2 ini juga benci terhadap Inuyasha? Kan kita tahu bahwa Inuyasha itu sama si Kagome disegel ya, men. Disegel sama Sesumaru di Mutiara Hitam. Itu apakah ada kebencian dari Sesumaru? Oke, silakan admin Kikyo. Cek. Benar suaranya denger nggak ya? Kedengaran Kak? Kedengaran. Ya, mungkin admin Kikyo dulu ya. Ya, kalau untuk masalah apa yang si Sumaru ngirim Inuyasha Kagome ke Mutiara Hitam tuh tujuannya tuh sebenarnya baik ya. Apa mau nyelamatin mereka dari Kirimaru. Kan bisa aja si Inuyasha sama Kagome itu kebunuh sama Kirimaru. Oh iya. Dan untuk yang di Yasahime ini kayaknya si Sumaru udah nggak benci lagi sama Inuyasha gitu. Oke. Nah, masih di keluarganya Sesumaru dan untuk admin Kirara, maaf, untuk admin Kirara itu pandangannya gimana tentang Sesumaru? Kalau menurutku sih ya gimana ya,
konflik Sesshomaru dan Inuyasha sendiri itu udah selesai di Inuyasha Inuyasha. Kaketsuhen ya yang terakhir. Oh iya, the final act ya. Ya itu bener-bener menurutku udah berakhir. Soalnya Sesshomaru juga udah nggak kepengen Tessaiga lagi. Oh iya, betul. Jadi mereka kayak udah punya hubungan keluarga mereka sendiri-sendiri gitu. Sesshomaru mengurusi keluarganya, Inuyasha juga mengurusi keluarganya. Tapi karena season 2 ini mungkin terancam dengan keberadaan Zero dan Kirinmaru, mungkin Sesshomaru emang aja ya kayak buat melindungi Inuyasha sama Kagome dari Kirinmaru supaya mereka tuh nggak terbunuh. Bener yang dikatakan admin Kikyo. Oke. Oke, ini masih kita di keluarganya si Sesshomaru dan Rin. Apakah Towa dan Setsuna itu tahu bahwa Rin adalah ibunya? Kan kalau Sesshomaru kan udah tahu pasti ya. Kan di episode berapa gitu? Episode 24 kalau nggak salah itu kan sudah bertemu dengan si Sesshomaru. Ini kan kalau si Rin itu belum ketemu, Min. Jadi apakah mereka tahu? Ya, saya dulu kali ya. Iya. Gini, Silakan. untuk kalau untuk Setsuna mungkin belum tahu ya tentang ibunya. Tapi kalau Towa sudah pernah dapat cerita dari Nenek Kaide ya di episode 21, coba kita ingat. Oke. Di episode 21 kan Towa kan pernah diceritain sama Nenek Kaide tentang Rin. Kalau Towa itu mirip Rin dari segi kebaikan, dari segi mukanya. Dan Nenek Kaide juga udah ngasih tahu kalau nama ibunya itu Rin. Oh iya. Jadi kalau Toa dan saat itu juga Toa gimana ya, kayak dapat mimpi gitu loh, melihat wanita di dalam apa itu pohon. Jadi sepertinya Toa mungkin kira-kira udah tahu lah gambaran ibunya. Kalau Setsuna kayaknya belum tahu sama sekali. Coba mungkin admin Kikyo pendapatnya. Oke, silakan admin Kikyo. Bagaimana pendapatnya tentang Towa dan Setsuna tahu bahwa Rin adalah ibunya? Ya, seperti yang dikatakan admin Kirara tadi, kalau Toa kan emang udah memiliki gambaran tentang Rin. Karena dia juga pernah ngeliat mimpi dia gitu. Itu gara-gara kena serangan Yotsume itu yang... Nah, itu kan dia pasti udah dapet gambaran lah ya. Pasti udah kenal juga lah kalau nanti ngeliat gitu. Kalau untuk Setsuna sih mungkin dia taunya ya di season 2 ya. Karena dia belum pernah ketemu dan belum ada gambaran sama sekali tentang Rin itu. Oke. Nah, itu sih mengenai mereka berdua. Apakah udah berubah ya pertanyaannya. Jadi kita udah beralih ke pertanyaan lagi. Kalau si Moroha itu tahu nggak sih kalau Inuyasha dan Kagome adalah orang tuanya dan apakah dia mengenalinya? Itu tanggapannya dari admin Kikyo barangkali. Gimana admin Kikyo? Mau dijawab dulu? Ya, admin Kirara jawab dulu boleh. Oh, oke. Ya sudah. Kalau begitu ke admin Kirara. Untuk ini sebenarnya udah dijawab ya pas di wawancara kalau tidak salah untuk sutradara yang sebelumnya, yang Sato kalau nggak salah. Itu udah bilang ya kalau Moroha itu tahu kedua orang tuanya dari Koga. Ingat kan Koga yang dulu suka sama Kagome? Oh iya. Siluman serigala. Ya itu aku inget banget tuh Kak. Cek, maaf bilang. Oke. Silakan dilanjutkan Kak. Ya. Jadi Moroha udah tahu kalau orang tuanya itu Kagome dan Inuyasha dari Koga, karena kan yang ngerawatnya selama ini kan Koga ya, terus diajarin sama itu gurunya. Kalau Moroha sendiri nggak terlalu merindukan orang tuanya, soalnya Moroha udah dikasih tahu bahwa mungkin aja orang tuanya udah mati. Jadi
Moroha biasa-biasa aja kalau untuk orang tuanya. Mungkin kalau admin Kikyo mau menambahkan? Cukup. Berarti gini ya, berarti si Moroha itu hanya tahu saja mengenai ibu dan ayahnya, tapi tidak pernah ketemu dan mungkin tidak mengenalinya. Gitu ya, Min ya? Cek. Iya, Oke. Eh, aku ada juga pertanyaan, Men, tentang apa ya? Tentang bisa dibilang trailer lah. Trailernya eh trailer Yashahime season 2. Itu kan Moroha ketemu Inuyasha ya sama Kagome. Nah, itu apakah benar kejadian gitu? Apa ataukah itu hanya sekedar mimpi? Silakan admin Kirara. Kalau menurut Mimin sendiri sih itu nyata. Nyata ya. Soalnya Moroha itu bener-bener kayak kelempar sambil nangis terus bilang kalau itu Ofukuro atau Oyaji. Ofukuro itu ibu, Oyaji itu ayah. Jadi dia bener-bener kayak itu kelihatan seperti nyata. Lihat aja backgroundnya coba. Background di mana mereka ketemu. Itu kan ada kabut-kabut itu ya. Mirip kayak makamnya Inuno Taiso. Oh, Kalau berarti itu dilihat-lihat. ya berarti itu berada di si Moroha itu masuk ke makamnya Inuno Taiso ya? Iya, bisa jadi. Mungkin dia kelempar Medo Zangetsuha atau masuk ke Mutiara Pelangi, Mutiara Hitam juga bisa. Gitu. Nah, oke. Kita lanjut ke oh ya, untuk admin Kikyo, gimana tadi tentang trailer Moroha bertemu dengan Inuyasha dan Kagome? Silakan admin Kikyo. iya. Jadi itu nyata ya. Dan dilihat dari ekspresinya itu juga kayaknya Moroha bener-bener ngenalin Inuyasha sama Kagome di situ. Dan untuk mereka ketemunya itu ya seperti yang di admin Kirara bilang tadi. Antara dia yang masuk lewat mutiara hitam atau dia pakai Meidu Sangetsuha gitu. Oh, gitu. Oke, itu mungkin pembahasan tentang eh, mengenali Inuyasha dan Kagome. Apakah mereka bertemu? Nah, jadi kita langsung ke mana ya? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Min. Mengapa Yashahime itu tidak memiliki genre romance atau genre romantis ya? Seperti Inuyasha. Padahal kan si Inuyasha ini menjadi menarik karena tarik ulur. Jadi cinta segitiga gitu. Tarik ulur perasaan Kikyo, Inuyasha, dan Kagome. Dari romance ini juga Inuyasha dan Kagome mengalami cara dev ya. Apakah ada penjelasan khusus dari Nyonya Rumiko atau Rumiko Takahashi? Atau apakah ada teori dari penonton mengenai absennya genre romance ini? Bagaimana, admin Kirara? Silahkan. Romance ya untuk di anime Yashahime. Sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, anime Yashahime itu ada loh romance-nya, tapi tipis. Iya. Malah itu entah kenapa jadi bumbu yang bagus buat anime ini sendiri. Soalnya biasalah cinta terhalang genre. Iya betul. Soalnya kita juga udah ngeliat ya Min ya. Dari Ya. Setsuna sama siapa namanya Hisui itu ya. Itu pasti fanbase-nya itu ngejodoh-jodohin kan. Ya, kalau Setsuna dengan Hisui itu sepertinya cinta sepihak kalau dilihat-lihat. Soalnya Hisui sendiri itu perhatian banget ke Setsuna. Cuma Setsuna ya biasalah, Setsuna itu seperti Sesamaru. Dingin ya, Min?
Sifatnya Dibilang dingin. dingin, tidak juga ya. Mungkin lebih ke cuek. Oh iya. Tapi nggak kayak Sesshomaru banget kan. Sesshomaru kan dulu dingin banget tuh. Kan Iya, kalau sifat Setsuna itu kan udah campur aduk sama si Rin. Jadi mungkin ada lah. Setsuna itu lebih ke tsundere. Oh iya. Oke. Eh, untuk Towa dan Riku ya. Orang-orang pada bilang eh Towa dan Riku. Bagaimana menurut admin Kirara? Ya, Riku dan Towa ini besar banget ya. Apalagi fans-fans di Twitter ramai banget dengan Riku Towa. Karena udah banyak kode-kode yang menyerempet ke canon. Ya, canon itu asli. Mereka Mhm. bakal dijadiin pasangan. Kayak merchandise dari Yasahime kan banyak tuh yang pasangin Riku sama Towa. Dan itu Ah, harganya juga mahal. oh iya. Oke. Sedangkan, benar, Riku Towa sendiri itu udah kelihatan ya dari episode, apalagi episode 21. Itu benar-benar Riku Towa momen. Oh, Kelihatan banget kalau Riku itu udah mulai gimana ya, tumbuh rasa cinta ke Towa. Kalau Towa sendiri mungkin masih bingung ya, karena dia kan masih polos ya, masih kecil. iya betul. Apalagi Towa itu nggak pernah dibaikin sama cowok gitu loh. Oh Kan iya. Towa kan lebih sering gelut sama cowok Oh iya di daripada masa ininya ya, di masa ya depan. di zaman dia dibesarkan kan Towa kan nggak pernah bergaul dengan cowok gitu loh, malah Iya. lebih sering gelut. Jadi pas Nah, dia dibaikin sama aku, Towa itu lebih kayak tersanjung gitu loh. Riku ternyata orang baik. oh Walaupun iya. Riku masih mengandung misteri banyak. Oh iya. Nah, terus Intinya kalau Riku Towa itu menurut Mimin cocok. oke. Kalau menurut Mimin Setsuna dan Hisui cocok juga nggak? Setna Hisui mungkin cocok, tapi Setsuna mungkin tidak akan peka. Oh iya, seperti Sesshomaru ya. Tapi si Untung Rin. saja Hisui tidak mirip Miraku ya. Oh iya. Oh mungkin ada men. Nanti belum ketahuan aja di season 2-nya. Ya, kita Terus tunggu saja. ya oke. Eh, untuk Moroha sendiri, Moroha kan ini belum belum ada ini ya, belum ada fanbase yang menyebutkan karakternya dijodohkan gitu. Maksudnya gitu. Untuk admin Kirara ini pasangannya Moroha itu sudah ada apa belum gitu? Kalau secara official emang belum ya, belum ada. Jadi Moroha itu masih sendiri. Tapi banyak juga fans-fans yang kayak bikin teori itu kalau Moroha itu bakal kayak sama mungkin anaknya Koga. Ingat gak Koga? Oh iya. Kan Koga kan sama ayamnya kan nikah. Mungkin aja mereka punya anak. Mungkin aja. Oh iya. Bisa bisa Terus jadi ada itu. juga yang jodohin. Ya, bisa jadi banget. Semoga aja nanti season 2 ada. Iya. Nah, oke. Kalau menurut admin Mungkin admin Kikyo mau Kikyo. menambahi? Oke, silakan admin Kikyo. Ya, Eh, kalau yang dibilang tadi tuh ya emang Riku sama Towa tuh cocok ya. Kan juga udah banyak kan apa skin yang memperlihatkan mereka berdua itu kayak 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 pasangan gitu. Nah, kalau untuk Setsuna sama Hisui sih ya mungkin kayak seperti yang admin Kirara bilang gitu. Gitu aja, Mas. oke. Oke. Eh, mungkin kita langsung pindah ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, kita Nah, kali ini terlepas dari ini, gimana nih, Men? nah, iya makanya terlepas dari kisah romantis antara mereka yang mungkin sedang bercinta, kita akan beralih ke pertanyaan yang mungkin pertanyaan singkat, cuman agak banyak juga. Jadi ada pertanyaan yang mengatakan si poknya kemana? Terus juga Nah, betul siapa sekali, sih Men. Kirin Maru? Terus siapa ibunya Rion?
Padahal Rion ini baru muncul di season 2 ya. Iya. Bagaimana tanggapannya untuk admin Kikyo? Dari tadi kan admin Kira tuh yang ngomong terus. Sekarang admin Kikyo. Tanggapannya. Ya, kalau untuk keberadaan Sivo sih, dari yang season 1 itu kan juga emang belum diketahuin kan dari awal. Dan mungkin dia masih berlatih ya, dia kan bener-bener pengen jadi siluman rubah yang hebat gitu. Iya, betul tuh. Nah, kalau untuk siapa ibunya Rion ini belum dijelasin juga, karena kan si Rion ini juga karakter baru. Dan pengenalannya pun dia tuh cuman sedikit, nggak terlalu banyak gitu. Ya mungkin kita bisa melihatnya kalau Yasimi Season 2 udah rilis gitu. Oke. Kalau istrinya Kirin Maru, Oh, kalau istrinya Kirin Maru ya. iya. Kalau istrinya Kirin Maru ini gimana ya? Kayak apa? Kalau untuk istrinya Kirin Maru ini ya belum ada gambaran lah kalau untuk istrinya ini. Tapi men, sebentar. Untuk istrinya Kirin Maru itu kan para fans ya, biasalah para fans dari eh, mungkin di Indonesia juga ada dan di luar negeri pasti banyak itu yang menjodohkan si Towa dan Kirin Maru. Nah, gimana pandangannya men? Oh, apa ya itu mungkin mereka ya kayak kebawa yang di episode 24 itu. Di situ kan si Towa itu ngelawan Kirin Maru. Nah, Kirin Maru tuh kayak lebih ngajarin mereka gitu. Apa untuk ngeluarin kekuatan mereka maksimal untuk ngelawan dia dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau untuk hubungan Towa sama Kirin Maru ya. Kalau itu sih mereka sih sekarang judulnya hubungannya musuh ya. Tapi kan banyak juga apa fanat-fanat yang jodoh-jodohin mereka itu Iya betul. Berarti itu nggak akurat ya sebenarnya men? Nggak akurat. ya nggak akurat sih, tapi ya agak cocok juga. Iya bisa jadi ya. Kita Iya, soalnya belum tahu ya. iya, Oke, belum tahu. kita lanjut ke admin Kirara. Bagaimana pandangannya tentang Shippo? Shippo itu kemana dan siapa istri Kirin Maru sama siapa siapa ibunya Rion? Silahkan admin Kirara. Admin Kira masih belum ada suaranya. Mungkin bisa di unmute dulu admin Kirara. Oh, terpental ya? Oh ya, terlontar. Hmm. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya. Oke, mungkin kita lanjutkan saja karena admin Kirara mungkin sinyalnya tidak sedang bersahabat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya itu sebenarnya Kirin Maru mau ngapain sih dengan roda waktu ya, dengan alur waktu lah istilah gitu. Bagaimana men? Apakah Kirin Maru itu mempunyai rencana jahat? Silakan admin Kikyo. Ya kalau untuk apa yang
Kirin Maru pengen balikin roda waktu tuh katanya si roh pohon waktu itu bilang yang dia dalam wujud Kikyo itu bahwa Kirin Maru tuh kayak mau mutarin waktu ke zaman hampa, ke zaman dulu, ke waktu dulu. Nah, itu kalau untuk alasan yang lebih pastinya dari Kirin Maru sendiri itu kan belum diketahui juga ya. Dan kalau untuk tujuannya sih, tujuannya masih kurang jelas gitu. Untuk tujuan ngapain sih dia tuh mau muter roda waktu gitu. Berarti masih belum terjawab ya. Ini kalau admin Kirara itu bagaimana pendapatnya? Cek, maaf tadi mungkin pertanyaannya bisa diulangi. Oh, iya oke. Sebenarnya Kirin Maru itu istilahnya mau ngapain sih sama roda waktu? Jadi apakah dia mempunyai rencana jahat atau bagaimana? Silakan admin Kirara. Ya, Kirin Maru sendiri kalau digambarkan sama sutradaranya itu dan seiyunya juga Mas Hosoya Yoshimasa itu sebagai orang yang gimana ya, bijaksana dan santai. Ya, dia pemalas juga. Dan Kirin Maru menurut Mimin sendiri ingin memutar waktu supaya Inu no Taisho itu bisa hidup lagi. Mungkin bisa seperti itu. Jadi dia punya rival bertarung yang kuat. Apakah ada lagi, Min? Benar ya. Sebentar, ada referensinya. Di percakapan yang wawancara dengan sutradara yang sekarang juga ada pembahasan sedikit ya tentang Kirin Maru dan Rion. Kirin Maru sendiri ingin terlihat kuat di depan Rion. Jadi kita lihat di trailer yang 15 detik kalau nggak salah. Itu Trailer ada kedua ya? pertarungan Kirin yang Mimin lupa yang berapa. Yang penting yang 15 detik itu ada sedikit potongan scene di mana ada Kirin Maru sama Inu no Taisho lagi bertarung dan itu dilihat Rion. Dan di situ Rion bener-bener kayak ketakutan gitu. Mungkin di situ juga ada alasan tertentu kenapa juga Kirin Maru pengen mutar waktu. Nah, oke. Mungkin segitu saja. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah Rion disegel? Karena kan di season satunya itu dia nggak kelihatan gitu ya. Istilahnya kayak karakter baru gitu di season 2. Jadi gimana? Admin Kirara, silakan. Ya, Rion sendiri emang karakternya itu dijelaskan kalau Rion itu disegel di Gunung Musubi. Ya, kita tahu sendiri Gunung Musubi itu gunung di mana ya tempatnya kupu-kupu mimpi ya yang Towa cari. Oh, gitu. Iya, iya. Ya. Nah, kalau admin Kikyo bagaimana pendapatnya? Ya, pendapatnya sih sama ya. Seperti admin Kirara. Gitu. Ya. Nah, oke. Oke ya. Ini karena ini pertanyaan yang singkat, jadi mungkin dijawab lebar boleh dan dijawab singkat juga boleh ya. Oke. Mengingatkan ke teman-teman mungkin yang nanti nonton di YouTube atau di Instagram, di IGTV. Follow IG Yasahime Indonesia, yaitu @yasahime_Indonesia. Dan jangan lupa follow pembicara kita ini, yaitu @yasa__Indo. Oke. Jangan lupa subscribe channel kami juga ya. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu adalah
Tadi ada apa dengan Kirimaru dan Toa? Jadi mungkin tadi ke genre romans lagi ya. Tadi sudah terjawab ya. Oke, berarti kita skip aja. Ini pertanyaannya ada agak melenceng, Min. Sesshomaru dan Rin, apakah punya rencana memiliki anak cowok? Bagaimana, Min? Pendapatnya? Silakan admin. Bisa jadi. Admin Kirara. Kalau pengen punya anak lagi mungkin bisa jadi, bisa jadi. Terserah Sesshomaru. Oke. Kalau admin Kikyo bagaimana? Ya, seperti yang admin Kirara bilang, kalau untuk nambah anak laki-laki itu ya terserah Sesshomaru dan juga yang terserah yang buat lah mau ditambahin lagi anaknya atau tetap tetap dua gitu anaknya. Oh iya, betul-betul. Oke. Mungkin dilanjut oleh admin Moroha. Silahkan. Nih ya, menurut ini sebenarnya ada pertanyaan. Satu pertanyaan, cuman kayaknya ada dua jawaban deh. Menurut admin, dengan cara apa Moroha ketemu dengan orang tuanya? Kemudian, apakah Moroha yang ke alam perbatasan dunia akhirat atau Inuyasha dan Kagome yang bebas dari sana, apakah mereka akan kembali ke dunia? Bisa dijelaskan dari admin Kirara? Oke, bentar ya. Untuk penjelasan Moroha bisa ke sana dengan apa? Tadi Mimin udah bilang ya. Kan untuk ke perbatasan dunia akhirat itu ada 3 cara. Ya. Satu pakai mutiara hitam, jelas. Dan sekarang mutiara hitam itu dipegang Sesshomaru. Bisa jadi Moroha ke sana pakai mutiara hitam. Yang kedua ada Meidoseki. Coba ingat Meidoseki. Meidoseki itu kalungnya ibunya Sesshomaru. Oh. Oh iya, aku tahu. Ya. Itu kalau di mungkin kalau di anime nggak kelihatan ya, tapi ada di CD drama Inuyasha Kanketsuhen yang terakhir, The Final. Oh, iya. The Final Act. Itu ada CD dramanya, itu Sesshomaru masuk ke makam ayahnya itu pakai Meidoseki. Oh, begitu. Jadi bisa aja kalau Moroha itu masuk ke sana pakai Meidoseki bisa. Dan yang terakhir itu ya jelas Meido Zangetsuha. Kalau kemungkinan Meido Zangetsuha itu cukup kecil ya, soalnya Meido Zangetsuha itu benar-benar udah bergabung dengan Tessaiga. Walaupun kemungkinan pakai Tenseiga juga bisa. Bagaimana mungkin dengan admin Kikyo? Oke, boleh dilanjutkan dengan admin Kikyo. Silahkan. Ya, seperti yang admin Kirara tadi bilang, kalau ada 3 cara untuk ke Meido gitu kan. Nah, bisa aja Moroha memakai salah satu dari 3 cara tersebut. Tapi kalau untuk yang mutiara hitam sama yang Meido Zangetsuha itu kan kecil ya, peluangnya lumayan. Oh iya, Ya karena lumayan kecil lah. iya, karena Meido Zangetsuha juga ini ya tergabung dengan dimensi lain ya gitu ya, Min. Iya. Iya, oke. Tadi kan sebenarnya ada 2 pertanyaan tuh. Tadi kayaknya masih satu jawaban ya. Iya nggak sih? Sepertinya iya. Iya. Iya kan? Pertanyaan Yang kedua, Min. Tadi kan ada. Apakah kalau mereka bebas, si Indonesia sama Kagome itu bisa kembali ke alam dunia? Dari admin Kikyo, gimana?
Coba diulang lagi pertanyaannya tadi agak Putus-putus. Nah, benar-benar. iya. Kalau si Inuyasha sama si Kagome itu bebas dari situ, apakah bisa kembali ke alam dunia? Ya kalau Inuyasha Kagome berhasil keluar ya mungkin bisa lah ya, bisa kembali lagi ke dunia. Oh, berarti bisa ya, Bisa. bisa ke alam dunia. Berarti tanggapannya sama untuk admin. Kira-kira Ya, itu kemungkinannya bisa saja. Kemungkinannya besar ya bisa kembali. Soalnya kan coba lihat di episode terakhir, benar-benar terakhir Inuyasha, itu kan pas ngelawan Naraku kan di Meido ya. iya. Itu kan terakhir kalinya kan Inuyasha sama Kagome benar-benar bisa kembali ke dunia. Berarti untuk mereka keluar dari sana nggak mustahil. Tapi tetap bisa keluar dari situ ya berarti ya. Iya bisa. Dan sebenarnya ada yang admin sendiri janggal di sini ya. Apa boleh dibilang? Boleh, Men. Ya, sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal di hati Mimin sendiri Apa tuh, Men? tentang Inuyasha. Kan Inuyasha kan di alam sana ya, di Iya. alam perbatasan di makamnya Ino no Taiso. Kan Inuyasha kan karena juga bawa Tensaiga kan. Oh, iya. Kenapa dia nggak pakai Medo Zangetsuha buat keluar dari situ? Padahal Oh, bisa betul loh. juga ya. Betul juga. Ya, Tapi padahal Masuk mungkin akal. karena judulnya sendiri. mungkin itu bisa jadi juga karena bisa aja mereka seperti itu karena Sesomaru juga. Hmm, hmm, hmm. Karena jadi Jadi mungkin gini ya. Jadi kayak ikut perintah Sesomaru gitu. Mungkin gitu ya. ya mungkin bisa seperti itu. Soalnya ini kan untuk keselamatan anak-anaknya ya. Hmm, Orang tua mana yang nggak mau anaknya selamat gitu. Oke. Ada lagi ya, Men? Dari Mimin sih cukup ya Oke. kalau itu. Oke, kita lanjut pertanyaan lagi. Pendapat tentang Osamu Kirin. Itu sebenarnya siapa sih? Osamu Kirin. Silakan admin Kikyo. Tadi admin Kikyo udah ya, berarti admin Kirara. Ya, Osamu Kirin ya. Ini salah satu orang yang juga misterius. Misterius ya. Kayak Riku ya, Men. Kayaknya semua Yasahime orangnya misterius deh. Oh iya, betul. Ya, Osamu Kirin itu ya secara jelas kan kita tahu kalau Osamu Kirin itu wali kelasnya Toa Mm-mm. ya. Ngajarnya bahasa Inggris. Ya, betul. Dan di episode kalau nggak salah itu 2-3 ya. Itu kan awal-awalnya kan ada Osamu Kirin ya. Osamu Kirin yang nemuin Shota. Tanya gimana kabarnya Toa. Itu kan Osamu Kirin kan terus bilang ke Shota kalau bakal ada komet yang deket ke bumi gitu loh. Dan Oh, yang Shota itu di ya? situ, iya. Dan Shota di situ kan bilang kalau kayaknya kometnya masih jauh, soalnya belum terlihat. Dan di situ Osamu Kirin bilang kayak berarti manusia biasa tidak bisa melihat komet itu. Kan otomatis dia lihat, berarti Osamu Kirin itu bukan manusia biasa. Berarti mungkin ada hubungannya dengan Kirin Maru ya, Men? Ya, soalnya di scene selanjutnya kan Kirin Maru kan di kapal itu loh. Terus Iya. dia lihat, dia bilang kalau ternyata komet itu juga muncul di zaman lain. Berarti pandangannya Osamu Kirin dan Kirin Maru itu terhubung. Mirip dengan mirip dengan Kirin Maru ke Riku. Pandangannya juga terhubung. Oke.
ada yang bilang kalau Osamu Kirin itu mungkin aja bonekanya Maru. Ya mirip seperti Riku. Mhm. Ada juga yang bilang kalau dia reinkarnasi Kirin Maru. Oh Ada iya, juga. betul betul. Soalnya kan dari ciri fisiknya kan mirip ya. Rambutnya gelombang gitu loh. Heeh. Suaranya juga sama. Ya, seiyunya sama. Iya. Sedikit penjelasan. Tadi itu Sota. Sota itu adiknya Kirin Maru ya guys. Jadi kalau misal Eh, ada yang belum, Shot, Shota itu adiknya adiknya Kirin Maru. Kagome. Aduh, adiknya Kagome. Aduh, astagfirullahaladzim. Maaf, maaf. Eh, Ya, adiknya si Kagome ya. Mungkin yang belum nonton Inuyasha pasti eh, mungkin belum tahu ya. Atau mungkin udah tahu juga sih. Soalnya dia itu kan ayah angkatnya si Toa ya. Nah, iya. di dalam Inuyasha itu eh, si Sota itu adalah adiknya Kagome. Oke, itu sedikit penjelasan aja. Oke, langsung ke admin Kikyo, silahkan. Pendapat tentang Osamu Kirin itu sebenarnya siapa? Ya, sama seperti admin Kirara, si Osamu Kirin tuh dia tuh kayak bisa terhubung gitu ke Kirin Maru yang beda era. Ini agak aneh ini. Bisa terhubung ke yang apa di era yang sekarang era modern ke Zaman era perang. Sengoku. Ya, era berperang. Nah, itu Oh agak ya, aneh itu ya. Mungkin ya bisa dibilang gitu kayak bonekanya Kirin Maru gitu seperti yang admin Kirara bilang. iya, oke. Berarti ada dua kemungkinan ya. Jadi satu itu si Osamu Kirin si Osamu Kirin itu mirip seperti Riku ya. Jadi kayak boneka gitu. Yang kedua itu yang lebih memungkinkan, yang lebih akurat lah istilah gitu. Mungkin reinkarnasinya si Kirin Maru ya. Iya. Oke, oke. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Eh, Kenapa Setsuna tidak mengetahui kalau dia mempunyai saudari, ya? Eh, Mungkin bisa dijelaskan, Men? Silakan admin Kikyo. Ya, jadi si Setsuna ini nggak ingat kalau dia punya saudari itu gara-gara ingatan masa kecilnya itu dimakan sama kupu-kupu mimpi. Kan bisa diketahui kan yang kebakaran waktu mereka umur 4 tahun itu yang Mhm. Toa terlempar ke era modern. Oh iya. Nah, di situ Setsuna tuh hilang entah kenapa ya nggak tahu juga dia kenapa hilang di situ. Pas Toa nyariin tiba-tiba habis itu Toa kelempar ke era modern. Nah, tiba-tiba ketemu tuh Setsuna dah nggak inget lagi lah sama kakaknya gitu. Mhm. Nah, itu mungkin karena si ingatan masa kecilnya Setsuna itu diambil sama kupu-kupu mimpi gitu. Ya. Oke. Satu lagi, Men. Eh, Mengapa tidak ada eh, scene lah ya, scene tentang kupu-kupu impian mengambil sebuah memorinya? Sepertinya kayaknya ada nggak, Men, itu di episode season 1 tentang kupu-kupu impian, kupu-kupu kupu-kupu mimpi mengambil semua mengambil semua ingatan Setsuna. Bagaimana, Men? Ya, kalau untuk yang di season 1 sih pernah ada gambaran ya tentang waktu itu ingatannya Toa. Itu ada gambaran kalau ada kupu-kupu mimpi, dia tuh kayak yang hinggap di kepalanya Setsuna itu. Itu kayak dia tuh kayak ngambil proses mimpinya Setsuna gitu. Yang awalnya dunia Setsuna indah, habis itu lama-lama jadi kayak gimana ya? Jadi kayak nggak berwarna lagi gitu lah, habis gara-gara diambil lagi ingatannya kalau untuk gambaran full tentang
pengambilan ingatannya itu belum ada ya, cuman ada gambaran sekilas gitu di scene Hmm, 1. Oke. Kalau admin Kirara bagaimana? Ya, untuk pengambilan ingatan Setsuna sendiri, ya seperti tadi admin Kikyo bilang ya, kalau Setsuna itu nggak ingat apa setelah kebakaran terjadi. Kalau di episode 20 kita lihat Setsuna itu ingatan pertamanya pas cerita Toa, ingatan pertamanya itu setelah kebakaran terjadi. Selesai kebakaran. Jadi kayak udah hangus semua gitu. Jadi Setsuna ingatnya awalnya itu. Jadi kalau menurut teori banyak yang bilang kalau Setsuna itu emang sengaja dihilangkan mimpinya. Ya, mungkin soalnya kita ingat gak Zero itu kan nyari Toa sama Setsuna kan lewat mimpi ya. Ingat gak? Sebelum kebakaran. Oh iya. Jadi ya mungkin Sesomaru emang sengaja. Jadi dia mungkin kerjasama kayak sama Kirin Maru. Kan soalnya kan Konton kan pernah bilang kalau Kirin Maru itu ada hubungannya dengan kupu-kupu mimpi. Kalau Kirin Maru hilang kayak musnah, berarti kupu-kupu mimpi juga musnah. Jadi mungkin emang sengaja ya. Kalau menurut Mimin sendiri, mungkin sengaja menghilangkan mimpi itu supaya Setsuna tuh nggak bisa tidur. Jadi dia nggak bisa dicari sama Zero. Dan dia bisa dititipin ke Shiori dengan kehidupan yang aman gitu. Oke. Mungkin itu udah terjawab ya guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Zero mau menjaga Riku sebagai pelayan terpercayanya? Bagaimana admin Kirara? Riku itu masih benar-benar misterius ya. Yeah. Entah kenapa Riku itu benar-benar setia banget ke Zero dibanding dengan Kirin Maru. Mimin sendiri juga belum tahu sih alasan kenapa Riku dibuang sama Kirin Maru. Tapi Mimin sendiri juga tidak yakin kalau Kirin Maru membuang Riku. Soalnya Kirin Maru sendiri percaya sama Riku. Anehnya di sini. Oh iya ya betul. Tapi dia waktu mungkin itu malah saja, nusuk ya? Iya, mungkin saja ini emang sengaja kali ya dibuat dari Zero supaya Riku itu ngikutin dia. Dan lagi kan Riku itu orang yang lihat mutiara pelangi itu kebentuk ya. Iya. Jadi dengan kata lain, air matanya Zero ya, itu ya? Iya, dengan kata lain kayak Riku tuh benar-benar orang yang penting buat Zero. Jadi itu tuh sebenarnya bukan Zero-nya. Berarti Rikunya yang setia kepada Zero gitu ya? Iya, Riku setia sekali ke Zero menurutku. Oh iya. Tapi ya sesetianya Riku ke Zero, Riku masih bisa bohong sama Zero. Apa tuh Min? Ya. Contohnya? Coba kita lihat di episode pas pertarungan Zero sama Yasahime. Itu kan di awal episode ada scene ya di mana Zero tanya ke Riku gimana cara membuka kekuatan Toa. Dan Riku bohong loh ke Zero kalau Toa itu nggak punya kekuatan apa-apa. Oh Ya gitu. seperti yang tadi ya, hubungannya dengan yang tadi, yang romansa itu. Oh iya. Mungkin saja cintanya Riku ke Toa mengalahkan kesetiaannya Riku ke Zero. Oh, Itu bisa. Bisa jadi ya Min. Nah terus Ya. Kita lanjut. Apakah ada tambahan lagi Min? Sepertinya sampai di situ. Oke. Seperti biasa langsung ke admin Kikyo. Silakan admin Kikyo. Ya kalau seperti yang
admin Kirara bilang tadi, si Riku ini emang bener-bener setia sama si Zero. Nah, tapi si Kirin Maru ini juga percaya sama si Riku. Nah, Kirin Maru aja terkejut di episode 24 saat Riku menyerang Kirin Maru. Nah, itu buktinya Kirin Maru masih percaya sama Riku. Nah, ditambah pas Zero mutusin hubungannya sama Kirin Maru, si Riku ini ngikutin Zero gitu, ngikut pergi gitu. Jadi dia bisa dibilang percaya banget lah dia. Oke. Apakah ada lagi, Min? Itu cukup. Oke. Terus kita langsung ini kita waktunya sebenarnya sekitar 30 menit lagi, Min. Tapi kayaknya kalau dibaca satu-satu kurang ini ya. Nggak cukup, kurang waktu ya. Nggak cukup waktunya. Jadi mungkin bisa diringkas lagi. Ini jadi tiga pertanyaan lagi, Min. Penyerangan Rin oleh Zero itu sama waktunya dengan Sesshomaru dan Indonesia menghancurkan komet apa gimana, Min? Oke, admin Kikyo silakan. Ya, kalau menurut Mimin sendiri itu sepertinya sama ya. Soalnya di PV yang kemarin itu si Rin-nya itu ada scene Rin itu kayak mendoakan keselamatan anak-anaknya. Nah, ini berarti ya mungkin sama saat Inuyasha sama si Sumaru tuh ngancurin meteor gitu. Oh, jadi itu PV-nya itu tentang ini ya, tentang throwback ya. Jadi kayak berputar ke masa lalu lagi ya gitu. Pas sebelum Iya, Rin-nya belum diserang gitu ya. iya kayak sebelumnya diserang kayak flashbacknya gitu. Iya, kayak flashback. Nah, kalau admin Kirara sendiri gimana pandangannya? Oke ya, pertama-tama pemberitahuan aja untuk season 2 ini sama sutradara dan Rumiko Sensei juga kalau pembuatannya akhir dengan Inuyasha The Final. Ya. Jadi bukan kayak pemburuan iblis lagi gitu. Jadi mereka di season 2 itu penyelesaian masalah. Oh gitu. Formatnya penyelesaian masalah. Jadi mungkin bakal banyak flashback masa lalunya. Terutama misteri-misteri yang selama ini kita benar-benar pengen ketahui. Soalnya kan Yashahime kan benar-benar banyak misterinya. Mungkin lebihnya ke situ. Dan untuk penyerangan Rin sendiri, iya sepertinya itu hari yang sama komet itu jatuh ya. Soalnya pas Rin berdoa itu di atas ada kayak komet melintas gitu loh, kayak bintang jatuh. Oh iya. Dan Zero kan datang tanya di mana si kembar berada. Dan di PV kemarin itu ada di mana Sesshomaru itu gendong Rin yang Rin itu udah tidur gitu, udah pingsan atau apa gitu. Berarti kayaknya ya Rin mungkin sudah diserang ke Zero. Oke. Mungkin saja Rin bisa kayak Toa. Ingat gak pas Toa di Hasud Zero? Oh iya. Bisa. Maaf, Men. Suaranya putus-putus. Maaf. Masih putus-putus? Masih putus-putus, Men. Bentar, sinyalnya kurang bagus. Nah, itu. Kalau sekarang sudah. Cek. Ya. Yeah.
Jadi kalau penyerangan Rin, menurut Mimin sendiri, Rin bakal mirip penyerangannya mungkin kayak Toa, bisa saja. Jadi kayak Rin dikasih guna-guna sama Zero. Mhm. Terus apa ya namanya, jiwanya Rin itu disambungkan ke Zero. Mirip kayak Toa yang dikendalikan Zero. Oh gitu. Jadi kalau Mungkin itu misal kemungkinan terbesarnya. Jadi kalau misal Zero itu mati, berarti Rin juga akan mati. Begitu bukan, Min? Iya, Oh, itu begitu. kan kelihatan ya pas Setsuna ngebunuh Zero. Itu kan Rin kan jelas banget kalau Rin itu lagi sekarat. Mhm. Oke, ini satu pertanyaan lagi. Admin Meroha, boleh dibaca? Iya, oke. Nih, sebenarnya ada 2 pertanyaan, cuman yang satunya itu Sudah sudah terjawab ya? terjawab di awal. Yang mengatakan apakah Rin Inuyasha dan Kagura masih hidup? Jawabannya masih. Dan ini pertanyaan yang terakhir, tanggal berapa sih manga Yasahime dan apa judul manganya? Barangkali sudah update, bisa dijelaskan Min Kikyo. Min Kikyo. Kayaknya admin Kirara dulu deh. Soalnya tadi kan admin Kikyo duluan. Ya, cek. Ya, Sekarang ada. suaranya bagus nggak? Bagus. Ya. Untuk manganya udah rilis ya kemarin. Ya, kita udah menikmati sama-sama manganya seperti apa. Kalau menurut Mimin sendiri, manganya dari segi visual bagus. Mhm. Kalau dari segi cerita, jadi bagi kalian yang mengharapkan kalau manganya bakal kayak animenya, ya singkirkan pikiran itu jauh-jauh. Ya. Coba Min dijelaskan yang udah baca, barangkali bisa menjelaskan isi dari manganya. Ya, sedikit Ya, aja. boleh spoiler sedikit, Min? Oke. Spoiler ya dikit. Manganya Dikit. itu ya agak beda dengan animenya. Kalau di manga itu yang lupa ingatan toh? Oh, begitu. Ya. Berarti Toa bukan yang Setsuna. lupa ingatan. Ya bukan. Oh, begitu. Yang lupa ingatan itu Toa. Jadi ceritanya malah Toa Moroha sama Setsuna yang ke masa depan. Oh. Dan mereka membawa Toa ke masa lalu. Oh, gitu. Berarti Balikannya. beda jauh, Min. Dan Toa di sini lebih kelihatan friendly. Gak kayak di anime kan Toa kelihatan judes gitu awalnya. Oh iya. Kalau di sini Toa lebih kelihatan friendly dan banyak penggemarnya, terutama cewek-cewek. Populer ya istilahnya gitu ya. Iya. Ya, cewek populer lah. Banyak yang suka juga. Ada yang kasih surat cinta juga. Nah, tadi admin Moroha tadi apa Min tadi? Iya, berarti antara anime sama manganya jauh berbeda ya, Min? Ya, makanya kan tadi Mimin udah bilang ya, kalau yang berpikir kalau manganya itu akan sama dengan anime, singkirkan pikiran itu jauh-jauh. Nah, itu ya pesan Jadi kita dari kalau admin udah ceritanya masih sama dengan yang di anime nggak sih? Apanya? Kalau alur ceritanya masih sama dengan anime, cuma mungkin karakternya yang berubah, yang ini ke masa modern. Kalau inti dari ceritanya menurut Mimin sejauh ini masih sama. Ya, untuk Berarti intinya. cuma karakter aja yang dipindah ya? Iya. Cuma alurnya aja yang beda. Ya, kita nantikan aja ya manganya. Siap, Men. Itu biasa kalau manga itu sebenarnya ada di mana, Men? Mimin sendiri lihat manganya kebanyakan di Twitter ya. Soalnya kalau fanbase di Twitter tuh besar banget. Jadi mereka lebih sering ngepost-post kayak manga, spoiler-spoiler gitu. Apalagi di Jepang itu emang lebih banyak pakai Twitter daripada Instagram. Jadi informasi terupdate untuk Yasahime silahkan lihat di Twitter.
Nah, guys. Ya, Min. Kita lanjut ke admin Kikyo, silahkan. Apa pandangannya tentang manga Yashahime? Silahkan. Ya kalau tentang manga itu bagus banget ya itu manganya, gambarnya itu. Seperti yang admin Kirara bilang, ya inti ceritanya masih sama tapi alurnya aja yang berbeda gitu. Dan kalau untuk manganya sendiri itu biasanya tuh ada ya di Twitter ataupun di Facebook orang luar tuh banyak yang untuk manganya itu nampilin manganya. Oke. Apalagi ya? Kalau pertanyaan aku sih dari manga, kan seperti anime lain, seperti manga yang lain, kayak misal istilahnya kayak inilah Kimetsu no Yaiba atau yang lagi booming itu apa ya? Tensei Shitara ya, atau Muraha ya. Oh iya. Nah, itu kan biasanya ada di Komiku, begitu. Komiku ID. Nah, Oh ya. apakah tersedia di situ? Atau di web lain? Ini Mimin belum nemuin ya dimanapun. Mimin kebanyakan nemunya yang masih bertulisan bahasa Jepang. Berarti Jadi masih belum ya? Ya. Mimin aja mau cari yang filenya yang benar-benar full itu susah sekali. Kebanyakan soalnya potongan-potongan. Berarti untuk perilisan manga untuk Indonesia belum ada berarti ya? Iya, sepertinya belum. Mungkin Komiko Indo mungkin bisa merekrut penerjemah untuk menerjemahkan Yashahime. Oke. Mungkin satu lagi, Min. Ini aku yang nanya. Iya, silakan. Yashahime ini berapa episodenya berapa sih? Season 2. Season 2 udah kan ya? Udah di keluarannya kalau 20 kalau nggak 25 26 episode. Mimin juga agak lupa. Jadi nanti animenya bakal sampai winter 2022. Oke. Kalau admin jadi Kikyo kalian bagaimana? bisa Admin Kikyo bagaimana? Ya sepertinya segitu episodenya, belum. Ya seperti admin Kirara bilang tadi, sekitar 25 episode. Oh gitu. Tapi ada yang bilang katanya ada yang 15 episode. Di grup-grup Facebook juga katanya ada bilangnya 15 episode doang. Oh iya. Nah, kalau kemarin itu apa? Mungkin satu-satu dulu. Kikyo. Admin Kikyo dulu ya. Iya, Kikyo dulu. Ya kalau itu kan kadang suka berubah-ubah sih webnya kan. Kadang hari ini apa, besok ganti apa. Kan sering web kayak gitu. Nah, nanti ya tinggal tunggu kepastian lebih lanjutnya aja lah. Iya. Tapi belum keluar, maksudnya belum keluar pastinya ya antara 20 atau 25 atau 15 belum pasti ya? Iya, sepertinya belum pasti. Oke. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya. Sekarang kita lanjut apa ya? Oke. Mungkin sepertinya sudah cukup pembahasan kita kali ini. Tapi tunggu, masih ada, kita bakal ada pengumuman terkait Yashahime yang akan disampaikan oleh admin Yasa Indo.
Kayak mungkin kalau ada berita-berita atau fakta-fakta terkait Yasahime season 2 boleh di apa ya? Boleh Boleh di-share. disampaikan. Ya, boleh di-share ke kita. Silakan. Ya kan banyak yang nanya ini apa? Kalau mau nonton Yashahime season 2 di mana? Nah, ini tadi barusan dicek di channel Aniwan, Aniwan Asia. Kalau Yashahime season 2 tuh bakal ditayangin di Aniwan lagi. Kalau untuk jamnya sih itu kayaknya jam 5 waktu Taiwan ya. Tapi kalau nggak tahu waktu Indonesia, kalau yang season 1 kemarin itu sekitaran jam 6, setengah 6 sore sepertinya. Kalau tidak salah itu. Oke. Kalau admin Kirara gimana? Ya, sekedar info aja. Yasahime kan tayang di Jepang sekitar jam 5.30. Berarti kalau di Indonesia sekitar pukul 4.30. Ya, kalau enggak sekitar ya setengah 4 sore. Sekitaran seperti itu. Ya, dan tadi yang dari Aniwan, kalau tidak salah tadi aku juga lihat kalau ada Yasahime bakal diputar lagi, tapi kalau nggak salah di membership-nya. Jadi kayaknya nggak umum. Soalnya kan Aniwan juga kemarin pernah melanggar perjanjian yang Yasahime itu di Gimana Min, suaranya nggak begitu kedengaran. Sepertinya terbental lagi ya. Padahal Oke, bagus tadi. masuk lagi. Cek. Ada suaranya, Men. Iya, wah kelar. Kalau ingin nonton Yasahime ya kalian harus gabung ke membership Aniwan. Kayaknya itu. Berarti di YouTube itu biasanya ada nggak, Men, di YouTube? Kan waktu pas dulu aku kan nonton di Aniwan tuh ya. Di Aniwan Iya. di YouTube-nya. Jadi biasa itu jam 5. Jam 5 hari Sabtu aku itu nonton terus. Habis itu mungkin di season 2 ini agak berbeda. Kalau membership itu Kalau gimana, Men? Membership Aniwan. membership itu coba dilihat YouTube kan biasanya di bawahnya ada tulisan channel Aniwan, terus di bawahnya itu ada tulisan gabung, Oh, yang yaitu itu. membership. Itu namanya membership. Jadi mereka menayangkannya dalam membership itu. Jadi kita secara umum yang nggak membership itu nggak bisa nonton. Tapi kalau membership itu berbayar. Oh, berbayar ya. Ya. Kalau nggak salah tadi Mimin lihat sekitar 2.000 per bulan. Apakah ada Kalian juga berita-berita bisa lagi? lihat di Samehadaku kalau bisa sabar. Iya. Oh iya, bisa. Sedikit Ya. informasi ya. Malah udah Di Samehadaku atau di mana ya? Di web-web ilegal gitu. Kayak anime Indo. Itu mungkin bisa dibilang ilegal ya. Karena semua anime ada di situ. Jadi kalau misal mau nonton anime, ya bisa di situ. Tapi mungkin uploadnya itu sekitaran Agak minggu, lama. iya, sekitaran minggu atau Senin. Begitu. Ya mungkin ya, ada kalau ya men. ya untuk kalau Samehada itu paling cepat ya uploadnya. Biasanya kalau Mimin itu kan ya saya kan sekitar jam setengah 4 ya. Jadi kira-kira mungkin jam 8 malam itu udah ada. Kadang bisa aja sampai jam 12 malam, jam 1 pagi juga pernah. Ya kalau biasalah kalau di situ seperti itu kalian harus sabar-sabar aja. Ada berita lain nggak, Men? Berita tentang terkait anime gitu. Misal lagu
opening begitu-begitu. Ya, coba admin Kikyo. Ya, silakan admin Kikyo. Ya, kalau untuk openingnya sendiri sih akan dibawakan oleh NIF lagi ya. Itu kalau nggak salah sih judulnya openingnya itu Reborn. Itu judulnya. Kalau yang untuk endingnya itu bakalan dibawain sama Little Green Monster itu. Kalau nggak salah tuh sih judulnya Tomina Sekai. Itu untuk endingnya. Apakah ada lagi, Min? Terkait ilustratornya atau siapa yang bekerja di manga dan animenya? Kalau untuk season ini sutradara dari animenya sendiri sudah berubah. Jadi sutradara yang sekarang itu kalau tidak salah itu yang menangani ya anime Inuyasha Kanketsu yang The Final. Kalau pembuat ilustrasi sama ya Rumiko Sensei. Iya itu pasti. Ya, seiyu-seiyunya juga masih sama. Towa akan bawakan Sara Matsumoto, Setsuna itu Mikako-san, terus Moroha Azusa-san. Untuk Rion ya akan diperanin oleh Saki-san kalau tidak salah. Jadi kita nantikan saja peran-peran mereka yang akan terasa lebih dramatis dan tegang di season 2 ini. Ya betul, men. Apakah ada lagi berita tentang terkait Yashahime season 2? Untuk sekarang sih cukup ya. Jadi kalau nanti ada informasi lebih lanjut, silahkan cek di Instagram kita, Yasa_Indo, atau mungkin juga Instagram milik Yashahime Indonesia. Nanti yang benar-benar update terbarunya akan ada di ya mungkin admin Kiraranya ini ya sinyalnya kurang bagus. Oke. Kita ingatkan sekali lagi yang belum subscribe YouTube kami, Beniasa ya namanya. Silakan subscribe dan follow juga akun Yashahime @Yashahime_Indonesia dan follow @Yasha_Indo. Oke. Mungkin untuk beritanya udah ini ya, Min ya. Mungkin cukup segitu ya. Ya, sudah cukup sepertinya. Oke. Satu lagi, Min. Mungkin bisa dilanjutkan oleh admin Moroha. Silahkan. Benar, Pak. Mungkin itu aja pembahasan dan notif kita tentang Yashahime season 2. Nah, satu lagi nih, Min, aku mau nanya. Harapan apa dari Yasa Indo untuk Yashahime season 2? Hati harapannya gimana untuk season 2-nya, Min? Untuk admin Kirara, silakan. Ya. Cek. Terdengar suaranya. Ya. Untuk harapan sendiri, semoga ya masalah-masalah yang ada di season 1 bisa teratasi di season 2. Hal-hal yang kita pengen banget tahu yang ada di season 1 bisa bakal terwujud semua di season 2. Misteri-misteri yang selama ini kita bingungkan. Jadi untuk para fans-fans Yashahime Indonesia terutama, semoga bisa jadi fandom yang baik, yang nggak toxic. Dan
kita semua bisa kembangkan fandom ini menjadi fandom yang baik ke depannya. Semangat semangat. Oke, kalau admin Kikyo bagaimana? Harapan? Ya, berharap sih yang season 2 ini semua misteri dapat terungkap ya, dan mereka semua juga bisa mendapat happy ending gitu. Mm-mm. Dan juga biar semuanya itu bisa berkumpul dari Inuyasha, Sumaru, Rin, itu semuanya bisa berkumpul. Dan juga semoga aja fandom Yashahime di Indonesia khususnya itu bisa lebih berkembang lagi. Gitu aja. Oke. Terima kasih ya. Oke, mantap sekali harapan dari Mimin Yasa Indo. Tentu kita juga bakal mengharapkan Yashahime Season 2 ini lebih seru tentunya ya. Dan lebih menarik juga dibanding Season 1 ya. Karena Season 1 itu aku juga gimana ya? Bisa dibilang sih bagiku monoton gitu. Nggak kayak kurang seru lah istilah gitu. Nanggung. Iya, nanggung. Jadi kayak apa ya? Yang gantung gitu. Soalnya banyak misteri yang masih gantung. Iya. Kan kalau dilihat dari Inuyasha tuh. Itu Inuyasha kan biasanya episodenya kan banyak tuh ya. Tapi kan kalau anime-anime yang sekarang itu paling 24, 26 episode itu udah kelar. Lanjutin season 2 begitu paling ya. Iya. Formatnya kebanyakan rata-rata seperti itu. Oke. Oke, terima kasih men. Sudah menjadi pembicara kami dan sudah berkolaborasi dengan kami. Sekali lagi terima kasih. Semoga sukses dan harapan bagi Yashahime ini tadi sudah dibilang ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat malam, men. Waalaikumsalam. Arigatou gozaimasu, minasan. Selamat malam. Arigato. Arigato. Do itadakimasu. Oh. Otsukare sama Tista. Oke, makasih ya, men.